Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ya kita berjumpa kembali ya dengan tema yang tetap menjadi perhatian masyarakat luas, yaitu kasus AS Panji Gumilang. Saya ingin pada kesempatan ini tidak mencampur adukkan antara AS Panji Gumilang di satu sisi dan Pondok Pesantren Az-Zaitun di sisi lain. Kita melihat beberapa statement dari Menko Polhukam dan juga tentu bahkan pihak Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama sepakat bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun harus dipisahkan dengan kasus yang melilit dan menerpa AS Panji Gumilang. Saya setuju ini. Kenapa? Karena memang persoalan pendidikan adalah menjadi hal yang sangat penting kita amankan dan kita pelihara agar anak-anak didik kita dan sistem pembelajarannya tidak terganggu. Tentu dalam hal ini yang akan kita sorot pada kesempatan ini adalah soal kasus AS Panji Gumilang. Sahabat sekalian, kemarin ketika pengacara AS Panji Gumilang itu tampil ya dengan Hotman Paris ya, ketika beliau menyampaikan bahwa statement beliau bahwa kasus yang menimpa atau yang menjerat AS Panji Gumilang adalah persoalan yang terkait dengan soal kebebasan berpendapat. Nah, ini saya pikir ya sesuatu yang pihak pendukung atau pro Panji Gumilang itu berdirinya dalam posisi kebebasan berpendapat dan tentu juga kebebasan berkeyakinan. Nah, dalam hal ini saya ingin melihat persoalannya adalah kalau kita lihat dan kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan kasus yang telah masuk ke Bareskrim Polri, maka persoalan ini akan diuji. Apakah misalnya soal-soal yang diajukan oleh AS Panji Gumilang selama ini adalah persoalan kebebasan berpendapat, kemerdekaan untuk berbeda pendapat. Kita coba melihat ya, persoalan kasus AS Panji Gumilang ini apakah termasuk kepada domain atau wilayah soal perbedaan pendapat ya, atau justru ini adalah sudah masuk kepada wilayah yang dianggap sampai kepada pencemaran atau penodaan atau penistaan agama. Nah, disinilah nanti sahabat sekalian, pihak AS Panji Gumilang ya, kita lihat saja nanti apakah pihak AS Panji Gumilang ini berhasil meyakinkan penyidik, meyakinkan jaksa, meyakinkan hakim ya, tentu dalam hal ini nanti adalah hakim ya. Hakim bagaimana nanti menilai apakah ini soal sesuatu yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, kebebasan berpendapat, kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, atau memang AS Panji Gumilang memasuki wilayah yang disebut dengan soal-soal yang cenderung menistakan agama. Nah, sahabat sekalian, saya kemarin mendengar misalnya pengacaranya Hendra, kalau saya tidak salah namanya, itu mengatakan bahwa tidak layak AS Panji Gumilang untuk dipidana. Bahkan dia memakai AS Panji Gumilang sekarang telah dikriminalisasi. Nah, kita coba lihat sahabat sekalian, di mana sebenarnya yang dikriminalisasi itu. Yang pertama kita lihat, ini perlu kita ingat dan saya mungkin juga ini masukan kepada penyidik, bahwa statement AS Panji Gumilang apapun itu adalah itu hak dia dan dia harus mempertanggungjawabkan ketika persoalan itu di-launching, di-upload atau di ruang publik. Ini yang pertama. Jadi kalau kita lihat dalam AS Panji Gumilang ini, persoalan ini sebenarnya berawal dari ya pendapat dia yang berulang kali, ini bukan satu kali, berulang kali kaitan-kaitan yang menyerempet soal akidah atau soal keyakinan umat beragama di Indonesia. Nah, kita lihat ya, ketika umat Islam digegerkan dengan pendapatnya, misalnya seperti pengakuan dari pengacaranya bahwa
ketika penyidik menyatakan atau ingin mendalami itu adalah soal kalamullah. Jadi saya pikir ini udah terlalu sering kita ungkap bahwa antara kebebasan berpendapat dalam menyampaikan soal kalamullah, ya, yang disebutnya adalah dalam statement anak muridnya, santrinya, dan dia sendiri, dan berulang kali, bukan hanya satu kali, tetapi berulang kali mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini statement dia, dan ini benar, bukan fitnah. Ya, jadi di kalangan para ulama mengatakan bahwa, ya, kalau kita sandingkan di mana letak keperbedaannya, di mana letak penyimpangannya, yaitu klaim, ya, daripada A.S. Panji Gumilang yang menyatakan bahwa kalamullah itu adalah diidentikan dengan kalam Rasulullah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, itu artinya yang berkata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, pada sisi lain, ya, para ulama dari dahulu sudah menyatakan bahwa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yang berkata dan berfirman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diyakini, yang diamalkan oleh umat Islam selama ini, dan para ulama dari sejak dahulu sampai sekarang. Nah, tentu munculnya dua hal ini, ya sahabat sekalian, akan menimbulkan masalah. Masyarakat yang selama ini tidak ada, ya, masalah dengan keyakinan mereka, tidak ada yang mencoba mengotak-ngatik, tidak ada yang mencoba membuat sesuatu hal yang baru di luar keyakinan mereka. Tiba-tiba muncul pendapat A.S. Panji Gumilang. Disinilah sahabat sekalian muncul, ya, kegundahan, muncul kekecewaan, muncul rasa, ya, kita nyamanan dalam beragama. Dan bahkan ujungnya sahabat sekalian, kalau kita lihat bahwa pendapat A.S. Panji Gumilang ini, ya, sudah menimbulkan huru-hara, keributan di tengah masyarakat. Apa buktinya? Nah, kita lihatlah, misalnya bagaimana, ya, dari sekian banyak para ulama, ya, dari sekian banyak para pemuka agama, masyarakat, dari mulai masyarakat awam sampai masyarakat yang tingkat pengetahuan keagamaannya tinggi, itu resah dan membuat dan merasakan bahwa A.S. Panji Gumilang ini telah melakukan, ya, penistaan, telah melakukan pengolok-olokan, telah melakukan, ya, tindakan yang menyakiti perasaan umat Islam. Kenapa? Karena dia bukan saja pendapatnya pribadi, tetapi dia jadikan doktrin terhadap anak muridnya dan berulang kali diupload di media sosialnya, yaitu melalui Az-Zaitun Official, yaitu kanal YouTube mereka. Jadi kebebasan yang tadi, ya, kita harus posisikan dia boleh berpendapat apapun, tetapi ketika dia lontarkan, ya, ke ruang publik, maka menimbulkan keonaran, menimbulkan kemarahan masyarakat. Dan kita buktikan banyaknya unjuk rasa, banyaknya pendapat-pendapat, bahkan, ya, kalau kita lihat di media sosial itu, ya, bahkan di tengah masyarakat, para ulama-ulama mengatakan A.S. Panji Gumilang telah menyimpang dan dianggap sesat dalam hal memahami dan menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Rasulullah. Jadi sahabat sekalian, untuk mengujinya apakah itu adalah sesuatu yang ruangnya adalah ruang akademik berbeda pendapat, itu bisa diuji, ya, sebenarnya dari sisi apakah dia itu adalah di ruang akademik berdiskusi mendalami, itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi dia lontarkan di dalam masyarakat secara umum, di mana masyarakat di sini begitu banyaknya, ya, yang tingkat pendidikannya sangat beragam. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua sahabat sekalian, di dalam agama itu ada yang kita sebut dengan, ya, kebebasan
berpendapat itu tidak bisa dicampur adukkan dengan keoriginalan atau kedoktrin keagamaan, apalagi menyangkut dengan soal akidah. Jadi di dalam konteks berbeda pendapat itu silakan, tetapi wilayahnya adalah wilayah yang memang dibolehkan untuk berbeda pendapat. Apa contohnya? Soal-soal muamalah, silakan. Tapi soal-soal keyakinan terhadap misalnya Nabi, terhadap kitab, terhadap rukun-rukun iman, rukun Islam, dan terjemahan atau penafsiran yang sifatnya adalah mengganggu ya pemahaman yang sudah mapan selama ini di bidang akidah, di bidang keimanan, maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena ini adalah jati diri daripada agama itu, yaitu soal keimanan dan keyakinan. Nah, ini yang harus kita dudukkan. Sedangkan di bidang muamalah, di bidang kehidupan sehari-hari, ya saya sudah beberapa kali sebutkan, misalnya Ais Panji Gumilang silakan berpendapat soal ekonomi, ya, soal ekonomi, soal pertanian, soal IT, soal pengembangan kampus, mau berapa lokasi, mau berapa tingkat menggunakan IT ini atau menggunakan teknologi apapun, itu tidak ada masalah. Islam menghargai ya ilmu pengetahuan. Bahkan Islam memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Tetapi soal ibadah jangan coba-coba dicampuri. Karena di dalam prinsip daripada masalah agama dan khususnya ibadah itu adalah jadi al-ma'lum minad din bid-darurah. Jadi sesuatu yang sudah maklum, yang jumhur ulama dan sudah sepakat para ulama menyatakan nilai-nilai itu harus dilaksanakan, diyakini, itu jangan diganggu gugat. Jadi bahkan kita juga sering dengar itu adalah al-aslu fil ibadah, ya, jadi at-tahrim. Jadi asal segala sesuatu itu kalau soal ibadah, ya, pada prinsipnya soal ibadah itu adalah haram. Ya, tidak, maksudnya di sini adalah tidak boleh dikreasi, tidak boleh diciptakan, diadakan kalau tidak ada dalil yang mewajibkan itu. Tapi sebaliknya soal muamalah itu adalah boleh, silakan apa saja sampai ada dalil atau alasan nas yang mengharamkan. Jadi dalam hal ini nanti ketika tahap penyidikan ini ya sampai kepada pengadilan, yang akan diuji itu adalah apakah wilayah yang dimasuki oleh Ais Panji Gumilang ini adalah sesuatu yang wilayah yang dibebaskan untuk berbeda pendapat dan wilayah yang dibolehkan untuk berbeda pendapat, ya, maka akan diuji. Saya berkeyakinan bahwa ini Ais Panji Gumilang sudah masuk kepada hal-hal yang sifatnya prinsip usul daripada agama itu. Usul, al-usul, bukan furu'iyah, bukan cabangnya. Kalau soal-soal fikih yang mungkin fikih yang sifatnya adalah kemasyarakatan, fikih kesehatan, misalnya soal sholat, misalnya bagaimana berjarak itu ada dalilnya juga bahwa sejalan dengan apa yang fatwa Majelis Ulama misalnya boleh saf tidak rapat dengan alasan kesehatan. Itu namanya menggunakan dalil maslahah atau maqasid syariah. Jadi tidak menggunakan alasan-alasan jengkol, misalnya petai atau hal-hal lain. Ketika ilatnya itu, ketika soal alasan kedaruratan itu hilang, maka dia kembali kepada yang awal, yaitu rapatnya di dalam sholat. Ini prinsip-prinsip yang memang harus dipegang di dalam persoalan-persoalan keyakinan beragama atau doktrin beragama. Kita kembali ke soal yang tadi. Nah, kira-kira apakah dengan argumentasi kebebasan berpendapat atau mengkriminalisasi pendapat Panji Gumilang akan diuji? Tapi saya yakinkan bahwa, dan bahkan juga di penyidik kita dorong, ya, kita sampaikan bahwa
ini bukan soal wilayah-wilayah yang akademik, tetapi adalah wilayah-wilayah yang sudah memasuki hal-hal yang sensitif bagi kehidupan umat beragama. Jadi ini tentu penyidik sudah dengan sangat gamblang dan sangat meyakinkan akan bisa diterapkan di undang-undang di KUHP 156A ya, atau juga Undang-Undang ITE ya, di pasal 28 itu. Jadi dua hal ini nanti akan menjerat, dan bahkan saya pikir AIS Panji Gumilang susah berkelit dengan alasan kemerdekaan berpendapat atau persoalan-persoalan yang sebenarnya inovasi atau lain-lain. Ini saya nyatakan bahwa saya berkeyakinan betul bahwa ini sudah merusak tatanan kehidupan beragama yang membuat gaduh, membuat umat bisa bentrok dan bisa menimbulkan huru-hara di tengah-tengah masyarakat. Yakin saya bahwa dalam waktu dekat ya, penyidik akan menyampaikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status daripada AIS Panji Gumilang. Saya tidak ada rasa kebencian, saya tidak ada rasa maksud untuk menghinakan atau melecehkan AIS Panji Gumilang. Tetapi dia secara terang-terangan dan berulang kali ya meremehkan hal-hal atau mengolok-olok daripada agama Islam. Saya lihat misalnya bagaimana dia, ini yang saya maksud mengolok-olok itu, dia seenaknya saja misalnya soal-soal ya simbol-simbol keagamaan ya yang dia umbar secara terus-menerus di wilayah pesantrennya, ya misalnya soal Yahudi, soal bagaimana toleransi yang kebablasan. Dan menurut saya kebablasan di sini contohnya adalah bagaimana dia tidak menghargai misalnya keyakinan umat Islam ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri misalnya dengan hadirnya seorang non-muslim di saf itu. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah layak untuk diangkat, didorong, dan siapa nanti yang bersalah atau yang benar, maka biarkanlah pengadilan yang menentukannya. Jadi sahabat sekalian, kita serahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Silakan nanti pihak pengacara, pihak AIS Panji Gumilang dengan mungkin mendatangkan saksi ahli yang kontra terhadap yang diajukan pihak pelapor atau pihak yang diajukan, saksi ahli yang diajukan oleh Mabes Polri. Silakan. Saya pikir ini kita mendewasakan kita agar dalam hal-hal soal agama itu kita harus hati-hati dan tidak asal berbicara soal doktrin-doktrin atau keyakinan umat yang sudah mapan. Demikian saja, dan akhirnya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.